kabar horor. Selamat malam sobat kahor yang berbahagia. Masih bersama Bang Fawa. Di malam ini, Bang Fawa akan menceritakan sebuah kisah seram, misteri bau busuk dari dalam hutan tanah Borneo, Kalimantan. Oke, tanpa berlama-lama, langsung saja mari kita simak ceritanya. Februari tahun 2016. Sejak sebulan lalu, seorang perempuan menanti hari ini tiba. Sangat sulit bagi dia untuk menemukan jadwal cuti yang bersama. Seorang gadis dan ketiga temannya yang bernama Riu, Laron, dan Koteng merencanakan penyegaran otak dengan berpetualang ke dalam hutan Borneo. Tujuan mereka adalah camping di air terjun yang terletak di sebuah kabupaten di Kalimantan Barat. Musim memang sedikit kurang jelas karena hari yang sangat cerah bisa tiba-tiba menjadi hujan deras. Namun hal tersebut tidak menyurutkan keinginan anak-anak muda itu untuk tetap menjalankan rencana. Satu malam sebelum keberangkatan, sebut saja namanya Ika. Ika mengirim sebuah pesan teks di grup chat anak-anak muda ini. "Woi, abang-abang, ngape perasaanku ndak enak ye? Jadi kita nih pergi," tanya si Ika. "Wah, ngape pula lah? Ya jadilah. Dah lama kita ngatur jadwalnya, masa ndak jadi pula?" balas si Riu 3 menit kemudian. Sungguh perasaan Ika malam itu benar-benar tidak nyaman. Ada keinginan untuk membatalkan petualangan tersebut. Tetapi akhirnya perasaan khawatir itu berkurang seiring masuknya sebuah pesan baru dari temannya yang bernama Laron dan Koteng. "Jadi dek, ente kurang berdoa tuh, makanya galau," sahut si Laron sembari menyelipkan emotion tertawa. "Dahlah dek, yang penting udah izin sama mama sama bapak, insya Allah aman. Kita kan nak berlibur ja, bukan nak aneh-aneh. Masa iya dah susah payah nyari libur sama-sama lalu tak jadi," impal si Koteng. "Wes, ayolah, bismillah," jawab si Ika pada akhirnya. Nah, singkat cerita, packing barang pun diselesaikan malam itu juga. Temannya Ika ini berjanji bertemu di rumahnya pukul 3 pagi. Karena mereka berempat hanya akan mengendarai 2 motor saja. Si Ika dibonceng oleh Riu, sedangkan Koteng dengan si Laron. Nah, pukul 3:45 pagi, ya juga meleset dari jam yang ditentukan. Barulah teman-teman Ika ini datang semua. Setelah semua dirasa aman, mereka berempat memulai perjalanan pagi itu, ditemani semburat mentari yang mulai menyapa langit. Perjalanan mereka tempuh sekitar 7 jam untuk kemudian sampai di desa Dale Ali. Desa tersebut merupakan pintu masuk untuk memulai perjalanan menuju air terjun atau berjalan kaki. Di sana, anak-anak muda ini menitipkan motor di rumah kepala desa karena menuju air terjun hanya ada jalan setapak dan tidak bisa dilalui oleh kendaraan bermotor. Kemudian mereka pun memperkenalkan diri, sekaligus meminta izin dan doa dari beliau kepala desa sebelum memulai perjalanan. Nah, saat bertemu sapa dengan kepala desa, beliau pun berucap, "Nak, kau beranikah naik ke sana? Kebanyakan anak perempuan putar balik pas udah sampai di pondok." Pondok yang dimaksud adalah rumah istirahat di setengah perjalanan. "Ya sudah, san apa, kalian jaga omongan. Kalau cium bau ndak enak, jangan sebut-sebut ya. Kalau ndak tahu arah jalan, ikut aja suara air. Ingat ya, kalau cium bau nggak usah disebut," tegas Pak Kepala Desa.
Beliau kemudian memberi sebotol air putih yang telah diberi bacaan ala tetua kampung. Untuk berjaga-jaga katanya. Sejenak, nyali si Ika ini menciut. Kalau perempuan tidak kuat berjalan ke sana dan hanya sampai setengah perjalanan, bagaimana nanti kalau Ika ini beneran tidak kuat? Masa harus pulang sendiri? Batin Ika ngomong sendiri. Koteng sepertinya membaca pikiran Ika. Udahlah, mampu kok mampu, cupu kau ini dek, katanya sambil tergelak. Mereka pun akhirnya mulai perjalanan naik sekitar pukul 14 WIB atau jam 2 siang. Menurut informasi dari salah satu penduduk desa yang mereka ajak berbincang-bincang tadi, jarak dari desa hingga ke air terjun kurang lebih memakan waktu sekitar 5-6 jam apabila berjalan dengan santai. Hingga muncul perkiraan bahwa mereka akan sampai sekitar pukul 8 atau pukul 9 malam. Belum sampai setengah jam perjalanan, si Laron yang belum pernah berpetualang sebelumnya tiba-tiba ini berkata, "Wah, bau apa nih, Teng? Busuk benar." Sepertinya ia lupa akan pesan yang disampaikan oleh bapak tadi. Ryu secara mendadak pun menepuk kepala Laron sambil berucap, bodoh balik kau nih. Dak ingat ke apa kata orang tua tadi tuh? Tak usah nyebut-nyebut kalau cium bau. Ika melihat wajah Ryu juga sedikit kesal. Kurasa dia mengkhawatirkan hal tersebut. Maaf pak, tak sengaja aku lupa, jawab si Laron sambil terus melanjutkan langkahnya. Sekitar pukul 4:30 sore mereka pun sampai di pondokan. Ternyata pondokan ini berada tepat di pinggir sungai aliran dari air terjun. Airnya berwarna kemerahan khas tanah gambut. Di pondokan, mereka ini bertemu dengan seorang penduduk kampung yang sedang memancing. Koteng yang begitu antusias dengan pancing-memancing mendekati bapak tersebut. Pak Tua, nyari apa tuan? Tanya si Koteng. Bodoh kau nih nanya-nanya. Ya nyari ikan kali di, ujar si Laron setengah berbisik. Pak Tua yang mendengar percakapan tersebut tertawa kecil sambil berkata, "Sini Jang, sini. Banyak seluang di sini." Seluang kalau di daerah sana artinya ikan. Koteng berjalan menuju tepian sungai mendekati Pak Tua itu. "Dah, ada dapat kak Pak?" kata si Koteng lagi. "Oh, ada nih. Bapak baru dapat 2 ekor. Kalian mau kah?" ujar si bapak itu. Si Ika yang mendengar tawaran ikan segar gratis langsung berlari menuju Pak Tua. "Maulah Pak, lumayan untuk makan malam ini Pak," jawab si Ika cengengesan. Pak Tua tersenyum sambil melepaskan 1 ekor ikan yang ia ikat di tepi sungai. Kemudian menyerahkannya pada si Ika. "Kalian mau naik? Hati-hati ya. Oh iya, ikan tuh ndak boleh dibakar dalam hutan. Kalau mau makan, ya direbus-rebus Jan," kata Pak Tua itu. "Wah, emangnya ngapa Pak?" tanya si Ryu. "Pantang bakar seluang, bakar ikan dalam hutan nak. Kalau kata kami orang kampung, bakar seluang di hutan bisa manggil penghuni dari alam lain. Terserah kalian mau percaya atau enggak. Ya, cuma tolong dihargai ya," lanjut Pak Tua itu. "Oh iya Pak, siap Pak," sahut mereka kompak. Waktu pun menunjukkan pukul 7 malam. Tak terasa terlalu lama beristirahat dan berbincang. Mereka berempat baru mulai melanjutkan perjalanan setelah Isya. Sudah bisa dipastikan perjalanan ini akan memakan waktu yang lebih lama. Dan mereka akan sampai sangat larut. Berada dalam hutan pada malam hari cukup membuat mereka ini was-was. Ditambah lagi nafas yang terasa cukup engap karena menggendong tas gunung yang lumayan berat. Dan juga harus berbagi oksigen dengan tanaman hijau. Menjelang 1 jam berjalan, tiba-tiba si Ika merasa ada hembusan pada tengkuknya, seiring dengan bisikan. "Hoi!" Pelan sekali bisikan itu. Seketika karena terkejut, Ika berlari menepuk pundak Ryu yang berada di depanku. "Bang, apa barusan tuh? Takut aku bang," ucap si Ika sedikit berteriak.
"Apa dek? Ngapa kau nih?" kata si Riau. Koteng yang berada di belakangnya Ika yang melihatnya ketakutan langsung menyambung obrolan. Kau ndak dengar yuk? Ada yang bilang, "Oi tadi tuh, macam bisik-bisik," tukas si Koteng. Belum sempat Ryu menjawab, tiba-tiba pandangan mata Ika mengarah kepada sebuah pohon berukuran besar, namun sedikit rindang. Badan Ika langsung kaku, kemudian dia terduduk di tanah. Ika melihat rambut awut-awutan menjuntai dari sebuah dahan pohon tersebut. Rambut yang begitu panjang sampai menyentuh tanah. Entah kenapa, matanya tak bisa dialihkan dari sana, seolah terhipnotis. Pandangannya terus mengarah ke arah dahan hingga terlihatlah sesosok perempuan pucat tanpa busana dengan kepalanya yang merah. Matanya melotot ke arah anak-anak muda itu. Laron dan Koteng kebingungan, seolah tidak melihat apa-apa. Sementara Ryu, satu-satunya orang yang peka dengan hal-hal berbau mistis, langsung mengambil air putih dan mengusap wajahnya Ika. Setelah itu barulah Ika sadar dan menangis karena takut. "Sudah, ndak usah dilihat dek, ndak usah," ujar si Riau. "Bang, bende apa tuh bang? Ngapa telanjang gitu?" Kata si Ika sambil terisak menangis. "Dah, ndak apa-apa, baca doa yang banyak," jawab si Riau. Setelah dicari tahu, ternyata Koteng dan Laron sempat buang air di pepohonan tanpa permisi. Mungkin sosok tadi adalah penunggu wilayah hutan tersebut. Setelah merasa sedikit lebih tenang, mereka pun melanjutkan perjalanan. Jam menunjukkan pukul 9 malam, dan mereka masih belum sampai ke tempat tujuan. Ditemani cuaca yang mulai gerimis, juga lintah-lintah yang menggerogoti kaki. Bau tanah serta dedaunan basah membuat hawa semakin sejuk dan berhasil membuat jemari ini mengkerut. Perlu diketahui bahwa berada di dalam hutan kali ini tentu saja tidak ada sinyal telepon. Namun yang terjadi pada mereka cukup mengejutkan. Dengar suara nada dering yang sangat nyaring. Mereka berempat saling berpandangan, lalu mengecek handphone masing-masing. Benar saja, tidak ada sinyal sama sekali dan handphone mereka dalam mode pesawat. Lalu, suara apa tadi? Rasa cukup lelah dengan beberapa kejadian aneh sejak sore tadi. Mereka pun memutuskan untuk meregangkan pinggang di sebuah atap beralas kayu. Kemudian, membuka tas, mengeluarkan peralatan masak untuk menyeduh kopi juga mie instan. Begitu tas terbuka, ternyata yang Ika lihat adalah ranting-ranting pohon dan batu-batu kali. Pikir si Ika langsung mengarah pada si Laron. "Bang Ron, ngapa banyak ranting, daun sama batu dalam tas aku nih? Tak usah macam gitulah, berat kali," ujar si Ika sewot, menuduh kalau yang memasukkan itu adalah Laron. Karena dari mereka berempat, si Laron adalah orang yang paling jahil. Ia yang tidak merasa melakukan hal usil tersebut membela diri dengan sedikit marah. "Wah, ngapa jadi aku pula nih yang kau tuduh?" "Ada ndak kau lihat aku buka-buka tas kau tuh?" jawab si Laron. Ika terdiam dan sedikit membenarkan ucapannya. Koteng, orang yang tertua di antara mereka, menengahi. Ia pun mengambil alih tasnya Ika dan memeriksanya. Semakin ia membuka tas itu, lagi-lagi hal mengejutkan seperti menohok jantung. Separuh isi tas yang berisi logistik untuk camping ini hilang. Tidak ada beras, tidak ada telur, hanya tersisa 2 botol air kemasan, 4 dari 10 mie instan, 2 kaleng sarden, beberapa saset kopi, semuanya hilang. Aneh, bagaimana bisa persediaan makanan mereka menghilang, padahal sudah dicek sebelum berangkat. Bagaimana bisa ranting pohon dan batu berada di dalam tasnya, sementara sepanjang jalan mereka tidak pernah membuka tas itu. Koteng memandang Ryu seakan bertanya apa dan bagaimana semua itu bisa terjadi. Ryu menghela napas kasar. "Dah lah yuk, bikin kopi aja dulu sama mie-nya, kita bagi biar cukup." Ika yang masih merasa sungkan kepada Laron belum berani menegurnya, dan mereka pun saling diam. Mungkin karena lelah yang sudah tercampur aduk dengan gelisah juga takut.
Hening sudah malam itu. Koteng yang paham dengan perasaan Ika pun berkata, kita jalan duluan aja yuk. Biar Ryu sama Laron cek ulang perlengkapan. Kita cari jalan. Kayaknya udah ndak jauh. Di depan mulai masuk kebun bambu. Kalau ndak salah, tadi Pak Tua bilang habis kebun bambu tuh air terjunnya. Ndak abang. Takut aku. Sama-sama aja berempat, kata si Ika. Kau tuh lagi kesal. Ndak boleh di hutan bawa emosi. Kita duluan biar agak santai. Ndak usah takut. Abang bekal parang, bawa parang. Kalau ada hantu, kita tebas dakunya. Hehehe. Ika pun akhirnya memutuskan untuk berjalan bersama Koteng duluan. Dan memasuki kebun bambu. Hawa malah menjadi semakin dingin. Padahal gerimis sudah mereda. Sepanjang jalan, Ika memegang tali tas Koteng karena takut. Kebun bambu yang teramat rimbun itu menimbulkan suara gesekan yang cukup membuat bulu kuduk berdiri. Ditambah lagi suara monyet hutan dan kodok bangkong yang bersahut-sahutan semakin membuat sugesti rasa dinginnya menjadi-jadi. Tak lama, ada sesuatu yang terdengar. Ika dan Koteng berdiri, mematung saling pandang. Rasa takut yang sudah melebihi ambang batas berhasil membuat pikirannya buyar. Ika menatap sekeliling. Begitu pula dengan si Koteng. Mereka menyenter setiap batang bambu di sekitar mereka yang bergoyang-goyang. Dia dengar suaranya kemudian menjauh. Ika menatap si Koteng. Ya, si Koteng melihat Ika dan berbisik. Yaudah, pelan-pelan. Bilang numpang lewat. Atau ini kami ndak ngacau, kami ndak ganggu, ujarnya. Ika mengikuti langkah Koteng sampai melewati sebuah jembatan bambu di atas aliran anak sungai. Tiba-tiba, sebuah batu kecil mengenai pundaknya Ika. Ika menoleh ke asal batu itu terlempar. Dan Bang Teng, hantu merah tuh, jerit si Ika sambil menunjuk sesosok kuntilanak merah yang berada di atas rimbun bambu di sebelah kirinya. Koteng menoleh ke arah tempat yang Ika tunjuk. Ia mengeluarkan parang sembari berlari ke sana. Ika yang penakut ini turut berlari mengejar Koteng yang tiba-tiba terdiam menatap ke arah bambu. Ndak ada dah makhluknya. Ika menahan takut dengan meremas rumput yang entah kapan dicabut. Ika hanya diam sambil memandang sekeliling, mengamati setiap rimbunan bambu yang ada di sekitar mereka. Kosong. Tak ada siapa-siapa selain mereka berdua. Namun, seperti ada yang janggal. Bang, coba ente perhatikan. Kita nih udah lewat sini 3 kali. Lihat tunggul besar yang bekas terbakar tuh, kata si Ika sambil menunjuk sebuah potongan pohon sisa tebangan. Sekarang, gantian Koteng yang terdiam. Kurasa ia pun merasakan keganjilan itu. Di antara rasa takutnya Ika yang entah kemana. Bener kan bang? Harusnya tadi kita sama-sama berempat, jangan misah. Kita tunggu di sini ya bang. Ndak kuat aku. Sejok dengkul, letah, seram pula. Dah ndak kuat aku. Dengkul, kaki semuanya kesemutan, lelah, seram pula, ujar si Ika. Koteng hanya mengangguk. Mereka berdua pun duduk di atas tanah dekat tanggul sembari menunggu Laron dan Ryu menyusul mereka berdua. Selang 20 menit berlalu. Ika masih menunggu kedatangan dua temannya yang lain sambil mengedarkan pandangan, memeriksa sekeliling. Matanya mengarah ke depan. Ika seperti melihat sosok yang sepertinya dia kenal. Bang Teng, coba tengok di sana. Itu bukannya Bang Ryu sama Laron? Mana dek? Itu tuh yang di pinggir jalan, lagi duduk, bajunya sama, kata si Ika. Koteng pun terkejut melihat Ryu dan Laron sedang duduk di pinggir jalur perjalanan. Jaraknya sekitar 30 meter di depan mereka berdua. Ika mengajak Koteng menyusul sesegera mungkin, mendekati Ryu dan si Laron. Koteng yang sedari tadi terlihat bingung langsung menyerbu mereka dengan pertanyaan. Kalian,
Kok ndak kita lihat ngelewatin kami berdua? Kata si Koteng. Hah? Aku sama Laron udah 10 menit duduk di sini, Wak. Kok kau malah muncul dari arah belakang? Bukannya tadi duluan? Tanya si Ryu kaget. Ndak beres. Ayolah, mending kita langsung jalan biar cepat sampai, kata si Laron. Mereka pun melanjutkan langkah ditemani hening dan suara angin. Tak lama, mereka pun akhirnya mendengar suara deras air. Timbul perasaan senang dan tenang, karena itu pertanda air terjun sudah di depan mata. Mereka pun mempercepat langkah, hingga sampailah pada tujuan menjelang pukul 11 malam. Benar-benar jauh dari perkiraan. Sudahlah. Si Laron kemudian membersihkan area di pinggir aliran sungai. Kemudian Ryu dan Koteng membangun tenda. Sedangkan si Ika mempersiapkan peralatan untuk memasak sisa-sisa logistik yang mereka punya. Rasa lapar membuat tubuh mereka gemetar. Namun apalah daya, sepertinya setan sedang ingin banyak tertawa. Tenda beres, masak pun beres. Mereka penduduk mengelilingi api sambil bercerita dan minum kopi. Koteng yang ada di sebelah Ika sibuk menyantap ikan pemberian Pak Tua yang mereka rebus ala kadarnya. Entah Ika ini apes atau apa. Berkali-kali dia mencium aroma yang keluar dari lubang dubur salah satu temannya. Atau bisa dibilang suara kentut. Yakin sekali si Ika ini mendengar suara hembusannya dari arah Ryu. Ika kemudian mencubit lengannya. Gila, busuk kentut kau bang. Ndak berapa bulan. Habis makan telur rebus tahun lalu ke? Seloroh si Ika santai sambil mengunyah. Ketika temannya Ika saling berpandangan. Kemudian Ryu ini berkata, bah, matilah kita. Mati kita ini, sambil menepuk-nepuk jidatnya. Ika yang tersadar baru saja melakukan kesalahan menjadi kiku. Suasana menjadi semakin kaku. Burung hutan pun tak lagi terdengar kicaunya. Hanya terdengar suara air. Seperti hanya mereka berempat yang berada di sini. Ryu, Koteng, dan Laron akhirnya memutuskan untuk segera tidur setelah menyelesaikan makan dan ngopinya. Rencananya besok sore mereka akan pulang karena menimbang-nimbang persediaan logistik yang sangat tidak cukup untuk berkemah lebih lama sesuai rencana. Ika kemudian memasuki tenda, mencoba untuk memejamkan mata, kemudian terlelap. Beberapa waktu berikutnya, Ika merasa kakinya sangat dingin. Dia pun terbangun dan melihat layar handphone yang menunjukkan pukul 2 pagi. Samar Ika mendengar suara Koteng berbincang entah dengan siapa, sambil mengaduk kopi karena terdengar pula suara temu cangkir dan sendok dari arah luar. Bangun kau dek, tanya Koteng dari luar. Bagaimana ia tahu Ika terbangun, pikir si Ika. Iya bang, entah nih kaki aku sejuk sekali dingin. Padahal sudah pakai kaos kaki sama sleeping bag. Abang kenapa tidak tidur? Tanya si Kapelan. Abang mau mandi dek. Coba kau ikut abang ke sini. Air sungainya hangat, jawab Koteng dengan suara datar. Abang mau mandi dek. Coba kau ikut abang ke sini. Air sungainya hangat, jawab Koteng dengan suara datar. Gila kau bang, mandi jam segini, ujar si Ika. Tak mendengar jawaban dari Koteng, Ika pun keluar dari tenda. Dan Ika melihat Koteng sudah berada di tepi sungai. Ayo, ujarnya lagi sambil melambaikan tangan. Entah antara sadar atau tidak, Ika mengikuti Koteng menuju sungai hingga air mencapai pinggangnya. Tiba-tiba Ika mendengar Ryu berteriak. Woi, Ika! Ryu bergegas menuju sungai dan Ika ditarik oleh Ryu menuju tepian. Weh, bodoh kali kau, kenapa kau? Nak mati kau? Tanya Ryu cepat. Ika merasa linglung dan kebingungan. Ika melihat Ryu dan Ika pun melihat tendanya. Api unggun yang setengah menyala. Kemudian Ika bilang, Bang, tadi Bang Koteng ngajak aku main ke air. Aku kedinginan. Dia bilang di sungai hangat. Jadi aku ikut. Jawab si Kapelan. Koteng? Kau tengok tuh, si Koteng di tenda sebelah kau.
Koteng lagi tidak bergulung, Koteng lagi tidak keluar, dia tidur. Lalu Ika memperhatikan tenda mereka. Benar saja, ada Koteng di sana sedang tidur dengan nyenyak. Seketika tubuhnya Ika menggigil dan matanya terasa panas. Napas pun menjadi sesak tiba-tiba. Astagfirullah, ayo minum, habis itu kau ganti baju, kata Rio sembari memberikan segelas air putih. Ika mengangguk, kemudian masuk ke tenda dan berganti baju. Masih tak habis pikir, Ika sangat yakin kalau tadi itu Koteng dan dia sudah ke dalam sungai duluan. Karena terlalu lelah, Ika pun tertidur kembali hingga pagi menjelang. Sedari subuh, sebenarnya Ika sudah terbangun. Dia tak bisa benar-benar tertidur lelap. Kembali Ika mencium aroma yang memenuhi rongga hidung. Bedanya, kali ini yang tercium adalah wangi asap kayu lukai. Kayu lukai sendiri biasanya dipakai masyarakat Dayak untuk mengusir energi negatif. Arang bakarnya dioleskan ke anak bayi yang katanya dijahilin makhluk alam lain, ataupun hanya sekedar dibakar untuk mendapatkan aroma asap yang wangi. Ika benar-benar menahan diri untuk tidak lagi menyebut bebauan yang dia hirup. Cukuplah, kejadian semalam membuatnya jera, walau dia mengatakannya tanpa sengaja. Pukul 6, Ika memaksakan diri keluar dari tenda. Masih dia mendapatkan sentuhan embun di wajahnya. Sejuk menyegarkan. Dilihat tenda sebelah tempat para bujang para lelaki merebahkan tubuh. Mereka masih terlelap. Bau asap kayu lukai seperti aroma terapi yang membuat semakin tenggelam dalam tidur. Ika menyalakan kembali perapian sisa semalam yang mungkin padam karena embun. Mendidihkan sedikit air, kemudian menyeduh kopi yang sepertinya menjadi pilihan yang ciami sebagai teman menikmati keindahan air terjun dan sungai-sungai di sekitarnya. Waktu pun berlalu. Menjelang pukul 10 pagi, ketiga temannya ini bangun. Sepertinya mereka kelelahan. Semoga saja tidurnya cukup untuk mengisi ulang energi yang terkuras kemarin. Sudah, Ika masak habis logistik yang memang tersisa sedikit untuk makan pagi ini. Lagi pula, mereka akan mempercepat jadwal pulang mengingat kondisi yang memang sudah tidak mendukung. Cuaca sangat cerah. Selesai makan dan ngopi, mereka sempatkan untuk bermain air terjun dan bersuah foto sebagai kenang-kenangan dan dokumentasi perjalanan. Setelahnya mereka pun berkemas merapikan tenda, membersihkan sisa sesampahan yang mereka bawa dan bersiap-siap pulang. Ika melihat kantong celananya yang berisi 4 saset kopi instan dan sebungkus roti selai. Cukuplah di pikirannya untuk jaga-jaga selama perjalanan. Tepat pukul 1 siang mereka berjalan pulang, meninggalkan cerita dan jejak di air terjun. Melangkahkan kaki dengan perasaan yang puas karena sudah berhasil menginjakkan kaki di tempat itu. Sepanjang jalan mereka bercerita, tertawa, berbincang tentang segala pengalaman, hal lucu juga mistis. Siang hari bukan masalah kan? Takabur tentu saja. Akhirnya mereka memasuki kawasan kebun bambu. Siang ini semua terlihat sangat jelas. Ternyata setengah dari kebun bambu yang mereka lewati kemarin berada di pinggir jurang. Benar-benar jalur yang menyeramkan. Perjalanan pun mereka lanjutkan. Sampailah tiba mereka pada suatu persimpangan. Kita kemarin ketemu simpangan ya? Tanya si Laron. Hah? Kayaknya ndak ada sih. Lurus-lurus saja kita berjalan, jawab si Rio. Tapi ini simpang bang, ini simpangan. Terus kita mau ke arah yang mana ini? Tapi ini simpang bang, ini simpangan. Terus kita mau ke arah yang mana? Tanya si Ika. Dari sinilah cerita menegangkan kembali terjadi. Mereka berempat berdiskusi sembari mengingat-ingat jalan yang tengah mereka lewati. Rasanya tidak melewati persimpangan seperti ini. Setelah cukup lama berbincang sambil beristirahat, mereka memutuskan untuk mengambil jalan ke arah kanan. Mengingat pesan Bapak Kepala Desa, bahwa apabila kehilangan atau salah jalur, mereka cukup mengambil jalan yang dekat dengan sungai untuk bisa kembali ke desa. Belum jauh perjalanan, tiba-tiba hujan turun dengan derasnya.
Mereka yang tidak sempat mengeluarkan jas hujan pun kebasahan. Sekejap saja basah kuyup sudah mereka ini. Melihat langit yang sangat hitam, mereka memutuskan untuk memakai jas hujan dalam kondisi baju yang sudah basah, karena tidak ada tempat berteduh terdekat. Jalur ini terasa sangat asing. Memang, walaupun berada di pinggiran sungai yang seharusnya mengarah ke desa, namun perasaan mereka malah menjadi sangat tidak tenang. Seperti akan ada sesuatu yang tidak beres yang akan terjadi. Sambaran petir dan kilat membuat suasana semakin mencekam. Ada obrolan di antara mereka. Yang mereka lakukan hanya berjalan dan terus berjalan membersamai hujan yang semakin deras. Melangkahkan kaki dalam genangan lumpur dengan binatang-binatang air yang mulai menampakkan wujudnya. Beberapa ekor ular menggeliat di batang pohon. Serangga-serangga sibuk naik ke dahan menghindari air yang semakin lama semakin naik. Sungai pun meluap dengan sangat cepat. Mereka yang berada di jalur pinggir mulai merasa was-was, berharap hujan mereda dan air surut dengan segera. Namun, sepertinya kenyataan tak selalu berjalan sesuai harapan. Sejauh mereka berjalan, rasanya tidak kunjung sampai pada pondokan tempat mereka beristirahat kemarin yang ketemu pemancing itu. Sementara hari semakin sore, hujan tak juga menunjukkan tanda-tanda akan berhenti. Air yang semakin lama semakin tinggi, berhasil membuat kulit mengkerut dan tubuh menggigil. Jam menunjukkan pukul 5:30 sore, hampir maghrib. Sudah hampir 5 jam mereka masih berada di dalam hutan, yang entah kemana arahnya. Tersesatkah? Semoga saja tidak. Sampai mereka melihat sebuah jembatan dengan titian bambu yang tergenang. Semoga jembatan tersebut adalah jalur yang menjadi titik terang perjalanan mereka. Air yang hampir mencapai pinggang sungguh mengganggu langkah. Koteng mengambil inisiatif untuk melewati jembatan itu dahulu, sambil mengulurkan tali untuk mengamankan mereka yang ada di belakangnya. Baru beberapa langkah, kejadian naas terjadi. Koteng terpeleset di jembatan dan tercebur. Beruntung ia masih berpegang pada titian di pinggir jembatan itu, sehingga masih bisa naik ke atas lagi. Namun wajahnya memucat. Ika hampir menangis saat Koteng ini bilang, "Aduh, kayaknya lengan aku patah nih. Pas jatuh tadi berbunyi karena kesangkut di pinggir kayu. Sakit, Wak," ucapnya sendu. Memang terlihat ada luka gores di lengannya dan tulang yang sedikit menonjol. "Bang, macam mana ini, Bang?" tanya si Ika sedikit merengek. "Kuat ndak kau berjalan, Teng? Kalau kuat, kita terabas hutan, ambil arah ke tengah, cari dataran yang agak tinggi," tanya si Riau. "Yuk, dipaksa, Teng. Kita ndak mungkin juga bertahan di sini. Kaki aku sudah tidak ada rasa nih." Gantian Riu yang duluan menyeberang jembatan. Disusul Koteng, Ika, kemudian Laron. Mereka pun memaksakan diri untuk terus berjalan dengan kondisi lengan Koteng yang sepertinya lumayan parah, sehingga tasnya ini dibawa oleh Laron untuk mengurangi beban lengan yang cedera. Selepas maghrib, mereka pun akhirnya berada pada sebuah area yang lumayan tinggi, lebih seperti sebuah gundukan. Apalah, asal tidak tergenang. Mereka sepakat untuk secara terpaksa membangun tenda darurat, karena sudah tidak kuat lagi menahan dingin oleh hujan yang menghantam tanpa ampun. Ika, perempuan satu-satunya, diberi kesempatan untuk masuk ke dalam tenda duluan, untuk berganti baju yang agak kering. Satu hal yang bisa mereka syukuri, karena tas mereka tertolong oleh rain cover dan masih tersisa pakaian kering. Demikian hingga mereka semua sudah berada dalam tenda dengan keadaan yang cukup aman, saling bersandar punggung menghadap ke 4 arah mata angin. Setidaknya cara ini cukup meredakan lelah dan perasaan yang kacau. "Bang, apakah kita hanya di sini saja? Ndak ada yang nolong, Bang?" ucap si Ika. Ndak boleh ngomong gitu. Berdoalah, insya Allah baik-baik. Balik kita besok kok." Sudah berdoa dari tadi. Kita nggak keluar-keluar dari hutan, malah kayak gini." Ika menangis dengan deras. Yuk. Aku haus," ucap si Koteng tiba-tiba. Ika melihat wajah Koteng yang mengkerut, pun lengannya mulai membiru. Dia pun lemas, semacam malaikat pencabut nyawa sudah berdiri di hadapannya.
Apesnya lagi, ternyata persediaan air ini habis. Ika pun sambil menangis mengajak Ryu menampung air dengan jas hujan yang mereka bentuk seperti mangkok. Dilupakanlah semua rasa takutnya atas hantu, setan, atau apapun itu. Yang dia pikirkan adalah bagaimana caranya agar Koteng bisa segera minum dan bertahan. Cukup lama, Ika dan Ryu menada hujan. Sedikit airnya yang terasa seperti lumpur cukup menghilangkan dahaga, melenyapkan lapar walau sebentar. Tak bisa dibohongi, Ika ini kelaparan. Dia yakin ketika temannya juga merasa hal yang sama. Mereka mencoba memejamkan mata dalam keadaan duduk, namun belum juga terlelap. Terdengar suara beberapa ekor babi hutan dari semak-semak pepohonan di balik tenda. Emosi Ika sudah tidak lagi terkontrol. Ya Allah, udahlah, lengkap dah hari ini. Ndak cukup ke? Mau nyuruh babi ngantam kami, ucap Ika keras-keras. Aneh, suara babinya ini tiba-tiba mendadak menghilang. Ika menarik kesimpulan kalau babi-babi hutan itu takut padanya. Jadi gimana ini? Nunggu hujan reda terus kita cabut atau nunggu besok? Tanya Ryu. Entahlah bang, tak bisa mikir dah, sahut si Ika. Aku pingin balik, ucap Koteng dengan mata yang berkaca-kaca. Gimana? Kalau nekat, takutnya malah makin sesat, soalnya sudah larut ini. Tapi kalau nunggu besok, aku takut Koteng sudah tidak kuat, sanggar si Laron. Di sini saja, Jang. Di sini saja. Tiba-tiba terdengar suara berat menyahut dari luar tenda, disusul suara langkah seperti ranting yang terseret-seret. Samar, Ika melihat sesosok bayangan makhluk kerdil seukuran kira-kira setengah meter memutari tenda mereka. Sejenak, ia menjauh, kemudian kembali mendekat disertai nafas yang kasar. Pupus sudah harapan untuk istirahat dengan tenang malam ini. Menderita, benar-benar menderita. Sosok yang entah seperti apa bentuknya itu terus-menerus memutari tenda mereka, seraya menggaruk sisi tenda dengan benda yang dibawanya. Mereka semua terdiam. Ika menangis sambil sesekali menahan napas untuk menyamarkan suara. Sekian banyak doa yang dia gumamkan. Mungkin juga terselip doa mau makan karena sudah terlalu panik. Yang mereka inginkan hanyalah pulang dengan selamat sampai di rumah. Menjelang pukul 3 pagi, hujan berubah menjadi gerimis. Ryu dan Laron nekat memberanikan diri untuk keluar dari tenda guna mengusir makhluk aneh yang sepertinya masih berada di luar. Berbekal parang yang sudah disiapkan, mereka membuka pintu tenda sedikit demi sedikit. Laron melongokkan kepalanya keluar, kemudian berkata, "Tidak ada siapa-siapa, Ik." Ia segera membuka pintu tenda lebih lebar dan mengajak Ryu keluar. Dan benar saja, tidak ada siapapun. Tidak ada jejak langkah atau sisa-sisa yang menunjukkan bahwa ada orang selain mereka di sini. Kemudian mereka berdua kembali masuk ke dalam tenda dan memutuskan untuk pulang esok pagi saja karena sudah terlalu lelah. Mereka tak lagi mempedulikan waktu dan apa yang ada di sekitar mereka. Lelah dan kantuk sudah tak bisa lagi tertahan. Mereka pun tertidur dalam keadaan takut, sedih, dan perut keroncongan yang sungguh teramat sangat menyedihkan. Hingga akhirnya pagi pun datang. Ika terbangun karena mendengar suara orang berbincang dengan bahasa daerah. Dengan tubuh yang merasa ngilu, Ika keluar dari tenda. "Wai, ngapa kau di situ, nak?" tanya seorang ibu-ibu yang membawa keranjang di kepalanya sambil memeluk seekor ayam. Ia berdiri di tataran yang lebih tinggi lagi dari tempat mereka membangun tenda. Ika yang senang karena melihat orang lain selain mereka berempat menjawab dengan antusias. Uma, kami sesat mak semalam. Mau terus jalan tapi jalannya udah tergenang. Tidak tahu lagi mau kemana, jawab si Ika. Ketiga temannya pun bangun dan turut keluar dari tenda. Ya ampun, kalian dibikin sesat tuh. Ini bah jalur kampung. Coba kau naik ke sini tempat Uma, ujarnya sambil melambai pada si Ika. Ika naik ke arahnya. Rontok pun rasa tulangnya. Jalur pulang hanya berjarak sekitar 6-8 langkah dari tenda yang mereka pasang. Tepat di tempat si makhluk pendek itu menunggui mereka di luar tenda semalam.
Uma kemudian menunjuk ke satu arah. Tuh ladang kampung. Kalau tadi malam kau di jalan ini, ndak sampai 15 menit, dah sampai kau rumah ke kepala desa. Lemas. Uma menunjuk perkampungan. Lihat ladang dan atap-atap rumah penduduk. Ryu menyusul Ika ke atas. Ia tersenyum kesal sepertinya. Udah biasa kalau orang baru lewat sini dibikin sesat. Waktu itu juga ada sampai 5 hari dia ndak pulang. Ya macam kalian ginilah. Padahal berjalan di sebelah jalur ngikut sungai. Sampai disusul apa kepala desa, baru ketemu dia, ucap ibu-ibu itu. Bisa kan kalian ke kampung sendiri? Uma mau ke hutan ambil kayu, jadi ndak bisa ngantar ya. Lanjut si Uma. Bisa mak, bisa. Jawab mereka kompak sambil terus mengucapkan terima kasih pada si Uma. Setelah membereskan segala peralatan, mereka melangkahkan kaki menyusuri ladang menuju rumah kepala desa. Di rumah kepala desa, beliau menyambut mereka dengan senyum sambil melinting rokoknya. Hehehe, gimana nak di dalam? Sesat? Apa sih udah tahu? Ujarnya dengan enteng sembari tertawa memamerkan giginya yang hitam. Mereka pun bercerita panjang lebar, merunut setiap kejadian yang mereka alami. Matua menyuguhkan indomie rebus dan nasi juga es teh manis yang kali ini terlihat seperti makanan mewah. Koteng yang cedera juga diberikan pengobatan oleh dukun kampung dengan ajian dan ramuan yang dibalur ke lengannya. Begitu juga dengan laki-laki yang baru terasa nyeri setelah keluar dari tanah Tuhan itu. Pak Kepala Desa memberi banyak wejangan. Yang paling membekas adalah saat ia bilang, "Anakku, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Mungkin terdengar kuno, namun ini masih berlaku di tanah Tuhan. Hutan ini, alam ini, Tuhan yang punya dan Tuhan yang jaga. Kalau kita baik sama alam, alam juga akan baik sama kita. Kami, orang kampung berharap hutan itu biar seperti itu. Nggak perlu ada pembangunan jalan aspal untuk ke sana. Biarlah seperti sekarang. Biar selalu ada cerita sama kenangan yang bagus. Asal kalian tahu, orang kampung sini sendiri juga banyak yang belum ke air terjun itu. Kalian bisa ke sana dan pulang dengan selamat itu karena Tuhan. Ingat, Tuhan yang menjaga. Ingat, yang menjaga akan dijaga." Sungguh petuah yang sangat dalam dari Pak Kepala Desa. Bahwa apapun yang Sang Maha kehendaki, maka itulah yang terjadi. Demikianlah perjalanan air terjun di sebuah desa di Kalimantan. Selesai.